Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan channel Ikanpedia. Channel ini membahas tentang ikan dan udang faname. Hari ini tanggal 2 November, melanjutkan video series yang ke berapa ini? Yang keempat, tentang perkembangan benur dari udang faname di DOC. Sekarang tanggal 2 berarti DOC 7. DOC 7 berarti sudah 1 minggu. Jadi insya Allah kalau ada waktu akan selalu saya update perkembangan dari udang faname ini di salinitas 0 atau di air tawar, insya Allah per minggu, dan apa saja yang diberikan dan dilakukan di DOC 7 hari. Ini airnya barusan saya kurangi sekitar 10 cm, itu lagi ngisi. Saya kurangi dari sentral drain sana. Nah, dari sentral drain sana ini lagi saya tambahin air. Ini saya lakukan setiap 1 minggu pertama. Nanti ada lagi minggu kedua, ada lagi, beda lagi. Ini untuk DOC 7 hari. Nah, apa saja yang dilakukan ketika air yang di dalam kolam ini berkurang? Nanti bisa berkurang karena dibuang lewat sentral drain atau dibuang pada saat sipon. Karena kalau udang air tawar ini kalau di budidaya di kolam terpal bundar seperti ini intensif, itu nanti waktu penyiponannya itu lebih dekat atau lebih intens, lebih sering. Biasanya saya menyiponnya mulai DOC 12, 13, 14 itu. Maksimal DOC 15 lah, itu mulai sipon. Mulai sipon, nanti 3 hari sekali sipon, 3 hari sekali sipon, dan seterusnya. Nah, ini awal pertama untuk 7 hari saya buang airnya. Air bawahnya itu sekitar tadi nggak salah 10 cm. Ini lagi ngisi ya. Pokoknya apa saja yang dilakukan ketika air ini berkurang dan ditambahi lagi air yang baru yang berasal dari sumur atau sumur bor. Kalau tempat saya sumur bor, kalau sumur biasa nggak mampu. Nah, kalau ini dikurangi airnya dan ditambah lagi, otomatis ada zat-zat yang di dalam air tadi itu berkurang. Contohnya ada mineralnya, itu ada yang terbuang. Terus alkalinitasnya otomatis akan turun, sehingganya air ini harus ditambahi dengan bahan-bahan yang di awal di video saya yang part pertama, part kedua itu. Nah, sekarang lah penggunaannya. Kemarin ada yang tanya kapan penggunaannya dari bahan-bahan itu bang, gitu. Nah, itu ada yang saya jawab, ada yang tidak. Nah, ini saya buatkan videonya supaya jelas. Setiap ada pengurangan air, penambahan, itu yang pertama dilakukan supaya alkalinitasnya tetap terjaga. Ambil yang pertama, kita tambahkan itu natrium bikarbonat atau pengembang kue, soda kue. Ada yang bilang soda kue, pengembang kue. Nah, itu berapa dikasihnya? Itu kalau saya kolam diameter 5, tinggi airnya ini kan masih 45. Hari ini ada pengurangan, saya tambahin lagi airnya 3 cm sehingga 48. Itu kalau dihitung itu 12 meter kubikan lah, 11 gitu. Nah, kita tambahkan natrium bikarbonat. Untuk apa? Untuk mempertahankan alkalinitasnya. Di video sebelumnya saya jelaskan alkalinitas di
air tawar itu sangat rendah, sehingganya harus ditambahkan bikarbonat supaya mendekati seperti air laut. Nah, ini pertama bikarbonat ya, bikarbonat. Nah, tambahin. Setelah bikarbonat, berarti tadi ada yang hilang, yakni mineral. Nah, mineral saya pakai ini, yang itu habis, jadi saya beli lagi nih, pakai Improvium. Improvium ini 1 ppm, 1 ppm atau 1 gram. Ini 1 sendok, ini 10 gram. Ingat ya, mineral. Nah, mineral ini rutin digunakan, mineral yang dari pabrikan ya. Pabrikan, terserah kawan-kawan mau pakai apa. Yang penting kandungan kalsium, magnesiumnya tinggi. Itu 1 ppm. Taburkan untuk mengembalikan mineral yang tadi terbuang. Nah, setelah mineral, jangan lupa berikan probiotik. Probiotiknya itu 0,5 ppm, berarti sekitar 6 graman. Kita lihat kondisi air. Kalau kondisi airnya warnanya seperti ini, tidak usah ditambahkan molase. Ini airnya agak coklat tua ya. Kalau airnya udah mulai mau bening, kelihatan. Kalau ini kecerahannya, ini ada tuh, anconya kelihatan. Kecerahannya sekitar 30 cm. Saya tambahkan itu nih, Bacillus, pakai Bacillus. Saya tambahkan mineral Bacillusnya, ini yang udah terbuka aja. Ini tulisannya lakto, tapi udah saya isi pakai Bacillus. Tambahkan probiotik Bacillusnya. Kalau bisa yang bubuk. Yang bubuk itu lebih terjaga kualitasnya ya. Probiotiknya yang bubuk Bacillus. Nah, ini Bacillus. Jadi pemberian probiotik kalau bisa itu waktunya tidak sama dengan probiotik yang lainnya. Contohnya ini Bacillusnya hari ini ya. Nah, besok Lactobacillus, besoknya lagi Nitrobacter. Jadi kalau bisa nggak sama. Dan probiotiknya itu kalau bisa satu kemasan itu berbeda-beda. Artinya isinya satu kemasan itu satu. Misalkan Bacillus semua, Lactobacillus semua, Nitrobacter semua, sehingga tidak tumpang tindih. Itu kalau saya. Mungkin kawan-kawan punya cara lain ya, monggo. Nah, itu tadi yang ditambahkan jika ada pengurangan dan penambahan air. Kalau perlu itu tambahkan molase sebanyak 250 mili per minggu supaya bakteri itu ada persediaan makanannya selain dari kotoran dari udang. Nah, itu untuk seminggu pertama. Nanti di hari ke-13 nanti akan saya update lagi. Hari ke-14 nanti tentang penyiponan. Nah, saya nyiponnya pakai pompa air. Nah, itu ya. Atau kawan-kawan kalau mau ngirit lagi menggunakan bakteri dikultur. Bakteri dikultur. Oh ya, lupa satu lagi, itu kapur. Nah, ini kapur. Ini kapur dolomit yang sudah saya rendam. Ini kapur sudah saya rendam. Taburkan. Hasil rendamannya itu sebanyak 1 liter saja. Nah, 1 liter nih. Nah, 1 liter saja. Kapur 1 liter. Satu lagi, ini ada Kaptan itu
Kapur pertanian, isinya kalsium karbonatnya sebanyak 1 liter. Nah udah, karena tadi kapurnya kan hilang, berkurang bukan hilang, karena pergantian air. Nah itu kan kawan, untuk perlakuan di 1 minggu pertama dari kita tebar benur. Ini sudah saya sediakan anco, tapi ya belum ada yang naik. Ada yang naik tuh. Nah itu benurnya, kelihatan nggak? Ini umur cuma 1. Ini umur 7 hari ya. Nah tuh, soalnya masih segitu. Perlakuan di 7 hari pertama. Pakan baru dua kali sehari, pagi dan sore, sebanyak 10 gram dulu, 10 gram, tergantung dari, takutnya nanti overfeeding di bawah malah jadi kotoran. Nah itu kan kawan, updatean dari benur udang faname untuk DOC 7 hari. Jangan lupa selalu jaga kualitas air. Bisa dilihat sebenarnya tiap pagi dibuka sedikit di sentral drain itu kan kelihatan kotorannya. Makanya kolam ini saya buat seperti wajan, cekung, sehingganya kotoran itu terkumpul di tengahnya. Ini aerasi masih menggunakan 2 aerator Resun LP 102, belum 3. Nanti kalau sudah DOC 20 ke atas, 25 bisa itu menggunakan 3, sudah nggak mumpuni. Nah itu ya kawan-kawan, jadi ada beberapa bahan yang ditambahkan untuk perlakuan di DOC 7 hari. Oke, bisa dicatat nanti. Sampai ketemu di DOC 14 waktu penyiponan, nanti ada lagi yang akan ditambahkan. Terima kasih, salam sukses bagi petambak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.